Selamat siang kepada rekan-rekanku dimanapun berada. Selamat siang kepada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denas Mas Lamin. Jadi kembali lagi di channel Denas Lamin, yang pada kesempatan kali ini akan membahas perbedaan memandikan ayam. Jadi pada kesempatan kali ini akan membahas perbedaan memandikan ayam. Kepada rekan-rekanku semuanya, biar tidak bingung kenapa memandikan kok bisa berbeda-beda. Yang dimaksud perbedaan memandikan ayam jelas beda, karena Indonesia terkenal dengan iklim tropis. Jadi Indonesia terkenal dengan iklim tropis, juga berada di garis khatulistiwa. Maka nanti akan saya jelaskan secara terperinci, secara detail mengapa memandikan itu beda-beda. Sebelum saya jelaskan secara terperinci, sebaiknya kepada rekan-rekanku semuanya dimanapun berada harus paham dulu tentang tujuan memandikan ayam. Jadi pada rekan-rekanku harus paham dulu tujuan memandikan ayam. Jadi untuk tujuannya yaitu untuk membuat suhu badan. Jadi untuk membuat suhu badan dari yang dingin agar menjadi panas secara otomatis, karena pergerakan diusahakan perjalanan antara dingin ke panas itu berjalannya lambat. Jadi diusahakan suhu tubuh untuk perjalanannya dari dingin ke panas diusahakan berjalannya lambat. Kalau suhunya panasnya berjalan cepat, maka napas ayam tidak bagus. Jadi napas ayam megap-megap. Tapi kalau berjalannya pelan, maka secara otomatis suhu badan, karena memang lambat berjalannya dengan pergerakan, maka itu yang disebut dengan stamina bagus. Pada rekan-rekanku semuanya, perbedaan memandikan ayam itu disebabkan oleh atau didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena waktunya itu jelas beda-beda, tidak bisa disamakan antara memandikan pagi dengan siang, tidak bisa disamakan memandikan siang dengan malam. Jadi memandikan pagi hari dimulai dari jam 7 sampai jam 9 itu hampir sama. Tapi karena jam 9 matahari sudah sangat terik, itu jelas memandikannya itu beda sampai dengan jam 11. Ya, jam 11 tidak mungkin sama memandikan ayam dari jam 12 pada saat sinar matahari terik sekali disamakan dengan jam 9. Tidak mungkin sama memandikan ayam di antara dari jam 9, memandikan jam 9 dibandingkan dengan jam 12. Jelas itu karena suhunya sudah panas sekali, matahari sudah sangat terik, jelas cara memandikannya beda. Kalau tekniknya cara yang pada dasarnya sama, tapi jadi tingkat kebasahannya, tingkat akurasi sponnya ke kulitnya itu jelas beda. Kalau disamakan itu jelas hasilnya kurang bagus. Jadi kalau disamakan, mengairi pagi hari dengan jam 12 siang itu disamakan, pasti hasilnya kurang bagus. Hal ini harus dikuasai. Jadi kalau mengikuti YouTube saya harapkan itu harus menguasai apa yang saya ajarkan pelan-pelan. Kalau tidak jelas nanti ditanyakan. Ini kembali lagi ke perbedaan masalah waktu. Misalkan kita memandikan ayam pada malam hari, mungkin jam 7, karena memandikan ayam kan tidak bisa dipastikan jam berapanya. Misalkan memandikan ayam jam 12 siang dibandingkan jam 7 malam, jelas itu sangat berbeda suhunya. Kalau malam sudah mulai dingin, sedangkan jam 12 siang masih terik-teriknya, jelas beda.
kita perhatikan jam 12 siang, jam Sabtu, jam 11 itu diperhatikan ayam dalam kandang tidak dimandikan saja ayam sudah megap-megap, sudah gerah, sudah sumuk, karena memang Indonesia terkenal dengan iklim tropis yang terkenal panas, juga di bawah garis khatulistiwa. Itu wajar kalau jam 11, jam 12, jam 1 hewan-hewan itu banyak yang mulai burung, ayam itu nafasnya megap-megap di dalam kandang. Hal seperti itu harus diperhatikan dalam memandikan ayam, itu nomor satu. Jadi karena waktunya harus dibeda-bedakan, tidak boleh disamakan. Untuk yang nomor 2, yaitu perbedaan memandikan ayam itu didasari pada tempatnya. Jadi tempatnya tidak bisa disamakan. Nah, tempat yang dimaksud tempat ada 3 tempat yang saya maksud. Yang pertama adalah tempat terbuka, yang kedua tempat semi terbuka, yang ke nomor 3 adalah tempat tertutup. Jadi memandikan ayam pada tempat-tempat tersebut jelas berbeda, tidak bisa disamakan. Contoh, saya kasih contoh, memandikan ayam di tempat terbuka. Tempat terbuka adalah di depan rumah, di samping rumah yang tidak ada atapnya. Jadi memandikan di tempat terbuka adalah di luar gedung, di luar rumah yang tempatnya terbuka, yang tidak ada atapnya. Antara jam 1, jam 12, pagi hari, sore hari, jelas itu beda. Hal seperti ini dalam memandikan ayam kita harus memahaminya. Begitu juga pada tempat tertutup. Tempat tertutup adalah tempat yang di dalam rumah, di dalam gedung yang memang tertutup. Nah, itu jelas juga beda. Selanjutnya di tempat semi terbuka atau semi tertutup. Semi terbuka itu sama saja, yang dimaksud semi terbuka dan semi tertutup adalah di atasnya ada atap tetapi di sampingnya tidak ada tembok, itu semi terbuka. Jelas itu beda-beda lagi. Jadi harus paham memandikan ayam ini tempatnya di mana, posisinya tempat terbuka atau tertutup. Kalau tempat terbuka jelas masih ada udara, jadi ayam agak-agak segar. Tapi kalau di tempat tertutup terkadang memang karena manusia banyak, kadang-kadang juga ada ayam mencari oksigen, jelas ayam itu napasnya cepat habis kalau di tempat tertutup. Untuk yang nomor 3, perbedaan memandikan ayam itu disebabkan oleh nomor 3, yaitu karena memang lokasi. Jadi lokasinya kita kan berbeda-beda, kita tidak bisa sama lokasinya disamakan. Indonesia terkenal iklim tropis, ada beberapa kota di daerah Indonesia yang memang suhunya memang dingin, beberapa kota yang di Papua juga ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, Nusa Tenggara ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada. Itu ada beberapa kota yang memang dingin, begitu juga ada beberapa kota yang sering hujan, ada beberapa kota juga yang panas. Jadi lokasinya juga mempengaruhi. Tidak bisa kalau memandikan ayam di daerah panas disamakan dengan daerah dingin, jelas itu beda. Contoh di daerah dingin, ayam sudah dalam keadaan dingin tetapi memandikannya terlalu basah sekali, jelas itu akan hasilnya tidak bagus. Nah, hal seperti itu harus dipahami di daerah mana saya, ya kan. Memang kalau secara global memandikan ayam itu memang sama di seluruh Indonesia, di seluruh mana-mana memandikan ayam pada dasarnya semuanya sama. Tetapi kita harus tahu, harus sadar bahwa ini kok tempat saya hujan terus, ya kan. Di daerah kota yang dingin, kota yang panas, kita harus memandikannya itu beda-beda. Yang menjadi pembeda adalah tebal tipisnya ke air, ke badan, ya kan. Itu beda-beda tergantung cuacanya di tempatnya, lokasinya. Nah, hal seperti itu saya minta kepada rekan-rekan juga harus dipelajari, harus dimengerti sebagai pengetahuan, agar kita sama-sama belajar dan agar sama-sama pintar.
Kepada rekan-rekanku semuanya, yang nomor 4, perbedaan memandikan ayam itu nomor 4. Yang membuat beda adalah karena dengan musim. Jadi dibedakan karena musim. Musim Indonesia ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bagaimana mungkin ada kedua musim tersebut cara memandikannya sama? Tidak mungkin sama. Nah, sekarang musim hujan, masa memandikannya seperti biasa, itu juga akan hasilnya tidak bagus, ya kan. Jadi memandikan ayam jelas juga dikaitkan dengan musim, tidak bisa disamakan. Kalau memang pada dasarnya memandikan ayam itu sama, tetapi kalau musim hujan, sudah hujan deras, kita memandikan ayam jelas itu beda. Saya harus gimana, tebal tipisnya gimana karena hujan, apalagi ini musim kemarau sedang panas-panasnya, air jarang, itu memandikannya juga beda. Jadi memandikan ayam kepada rekan-rekanku semuanya, memang selama ini saya belum pernah melihat ataupun mendengar ataupun membaca tentang cara memandikan ayam yang membuatnya beda. Itu saya belum pernah lah. Kepada rekan-rekanku semuanya yang satu hobi, mari kita belajar bersama-sama apakah benar apa yang saya omongkan, karena selama ini memandikan ayam itu pada dasarnya sama. Tapi sebenarnya memandikan ayam itu tidak sama, dikaitkan nomor 1 waktunya. Jelas waktunya itu berbeda-beda dari antara pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Itu tempatnya juga akan mempengaruhi, tempat terbuka, tertutup, ataupun semi terbuka. Kemudian di lokasi mana? Di Bogor jelas musim hujan, terus di Jawa Barat ada beberapa yang dingin sekali, tidak bisa disamakan dengan yang panas di daerah Medan ataupun daerah mana, itu jelas beda. Terus berikutnya, karena Indonesia mempunyai 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, memandikannya juga beda, tidak bisa disamakan. Kepada rekan-rekan yang satu hobi, itulah mengapa membuat cara memandikan ayam itu beda-beda, itu disebabkan oleh beberapa hal yang sudah saya sebutkan. Kepada rekan-rekanku semua, demikian sudah saya jelaskan mengenai perbedaan memandikan ayam. Jadi perbedaan memandikan ayam sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Saya minta kepada rekan-rekanku yang satu hobi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Kalaupun tidak mau subscribe tidak masalah, kita memang saudara satu hobi. Jadi kalau satu hobi kita memang saudara. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat siang.